Halo guys, kembali lagi di channel gua, Praskiki. Pernah nggak sih kalian sadar dan bertanya-tanya mengapa di Eropa itu hampir tidak ada gedung pencakar langit? Secara negara Eropa yang kita tahu, di sana banyak sekali negara-negara yang maju guys. Contoh seperti Inggris, Prancis, Spanyol, Italia, dan masih banyak lagi. Tidak seperti negara-negara di benua Amerika dan di benua Asia, layaknya Burj Khalifa di Dubai dan juga Shanghai Tower di China. Mau tahu alasannya seperti apa? Ini dia penjelasannya. Mengapa negara-negara di Eropa sangat jarang sekali ada gedung-gedung pencakar langit? Tapi bukan berarti negara-negara di Eropa tidak memiliki gedung yang tinggi. Meski begitu, ada kok negara di Eropa yang memiliki gedung atau bangunan pencakar langit, tetapi nggak sebanyak di negara-negara benua lain. Seperti halnya Italia yang memiliki Menara Pisa. Lalu ada Menara Eiffel di Prancis, menjadi salah satu bangunan-bangunan tinggi yang ada di Eropa. Tapi ada nih alasan sebenarnya mengapa negara-negara Eropa tidak memiliki gedung pencakar langit. Hal ini dikarenakan bangsa Eropa sendiri itu lebih mengutamakan dan menghormati warisan-warisan negaranya guys. Loh, apa hubungannya? Jadi begini guys. Negara-negara Eropa sebenarnya lebih dulu maju dalam hal pembangunan dibandingkan negara-negara di benua lain. Mereka tuh lebih dulu dalam membangun gedung-gedung sejak zaman sebelum Masehi guys, yang beberapa masih bertahan hingga sekarang. Nilai sejarah dan seni yang ada di dalam gedung-gedung di negara-negara Eropa, itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Eropa lebih mempertahankan gedung-gedung tersebut daripada membangun ulang gedung-gedung dengan memiliki puluhan lantai seperti negara di benua Amerika atau Asia guys. Sebenarnya, alasan dari masyarakat setempat di negara-negara Eropa ini sangat keren sekali ya guys. Mereka tidak ingin mengubah look dari negara mereka. Selain sebagai bentuk mereka menghargai nilai-nilai seni yang ada di dalam gedung-gedung bersejarah mereka, melainkan juga untuk kenyamanan mereka juga guys. Sebagai perbandingan aja nih guys, ternyata di negara kita tercinta ini, ada juga loh yang menolak bangunan atau gedung-gedung pencakar langit. Ada yang pada tahu nggak kalian? Setelah gue cermati, ternyata di Kepulauan Bali pun masyarakat di sana menolak bangunan-bangunan tinggi loh guys. Wah, kok bisa bang? Jadi, ternyata pada tahun 1960, seorang profesor Dr. Insinyur Sediatmo pernah membuat gagasan untuk membangun sebuah jembatan di Selat Bali yang nantinya akan menghubungkan antara Pulau Jawa dan Bali guys. Gak nanggung-nanggung, profesor ini adalah guru besar di Institut Teknologi Bandung. Jadi pada tahun 1960-an itu, Profesor Sediatmo ini membuat suatu gagasan, membangun jembatan penghubung antara Pulau Jawa dan Bali, yang nantinya jembatan itu dinamakan dengan jembatan Tri Nusa Bima Sakti. Tapi kenapa ya ditolak oleh masyarakat Bali? Padahal enakan kita kalau mau ke Bali, udah nggak perlu naik kapal lagi ya kan? Dan di Selat Bali itu ombaknya sangat tinggi guys. Seperti pada tragedi yang terakhir terjadi di Selat Bali pada tanggal 29 Juni 2021, yaitu kapal KMP Yunisi yang tenggelam di Selat Bali saat akan melakukan penyeberangan. Jadi sebelum tenggelam, kapal KMP Yunisi ini mau berlabuh di pelabuhan Gilimanuk guys. Tapi ombak di Selat Bali berkata lain. Tiba-tiba ombak di selat itu menjadi ganas. Waktu itu ombak dan arusnya sangat tinggi. Ombak mencapai ketinggian 3-5 meter loh guys. Yang akhirnya membuat kapal KMP Yunisi oleng ke kiri. Dan tak lama kemudian karena ombaknya membabi buta dan air laut udah banyak yang masuk ke dalam kapal, akhirnya membuat kapal tersebut tenggelam. Dalam tragedi tersebut menewaskan 7 penumpang dan belasan penumpang lainnya masih dalam pencarian. Turut berduka untuk semua korban ya guys. Semoga amal perbuatannya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dari tragedi terakhir, kapal KMP Yunisi ini kan harusnya dibuatin aja tuh jembatan Tri Nusa Bima Sakti, agar tidak terjadi hal-hal yang memakan korban lagi ya guys. Tapi ternyata masyarakat Bali memiliki alasannya sendiri, dan sangat kuat dan erat dengan kepercayaan mereka. Memang sih, kalau udah bicara kepercayaan, memang sulit. Seperti yang kita tahu, dan masyarakat Indonesia semua tahu, kalau di Bali ini sangat kental dengan budaya dan seninya. Dan ternyata setelah gue cari tahu dari sumber-sumber terpercaya, mengapa masyarakat Bali menolak pembangunan jembatan Tri Nusa Bima Sakti. Itu karena masyarakat kepercayaan di Bali tidak memperbolehkan ada bangunan yang lebih tinggi dari tempat mereka bersembayang. Dilihat dari konstruksinya, jembatan Tri Nusa Bima Sakti ini nantinya akan tinggi sekali guys.
Dan dalam hal keyakinan inilah masyarakat di Bali menolak pembangunannya. Tidak jauh berbeda dengan penolakan masyarakat Bali loh. Nilai sejarah dan seni yang terkandung jadi alasan lain mengapa bangsa Eropa tidak membangun gedung pencakar langit. Karena bangsa Eropa ingin memperlihatkan keindahan landmark-landmark bersejarah di negara tersebut. Bayangin aja nih, jika Menara Eiffel di Paris dikelilingi oleh gedung-gedung pencakar langit kayak di New York, ya walaupun gue belum pernah ke sana sih. Tapi kalau dibayangin lagi, Menara Eiffel tidak akan menjadi bangunan yang indah kalau dipandang dari kejauhan, karena dikelilingi oleh gedung-gedung pencakar langit yang ada di sekelilingnya. Ya nggak sih? Selain itu pula, negara-negara di Eropa ini sudah banyak gedung-gedung tinggi sebelum negara Amerika mulai membangun gedung pencakar langit. Dan akhirnya lahan di sana menjadi sempit, terus populasi juga semakin meningkat. Lalu kemudian tidak ada kemungkinan untuk membangun skyscrapers atau gedung pencakar langit di beberapa negara Eropa ya guys. Seperti kota Berlin di Jerman. Di Berlin ini menurut gue sudah memiliki keunikan dan ciri khasnya dengan bangunan-bangunan bersejarahnya. Kontur tanah di kota tersebut ternyata lembek dan berpasir guys. Menurut gue sih yang menjadikan alasan kota Berlin tidak memiliki gedung pencakar langit. Nanti kalau dibangun-bangun gedung-gedung tinggi, tenggelam di ilmuwan tanah. Kan repot. Tapi sebenarnya bisa aja sih mereka bangun gedung-gedung pencakar langit. Tapi harus mengelola dana yang sangat-sangat gede guys. Dan pastinya harus merelakan bangunan-bangunan bersejarah di sana digusur. Kan sayang banget ya kalau harus gusur bangunan-bangunan bersejarah di sana. Pastinya jika harus menggusur bangunan-bangunan bersejarah di sana, dapat menyebabkan penolakan dari warganya guys. Seperti yang terjadi di Brussels, Belgia. Warga Brussels langsung menolak terjadinya Brusselisasi atau Brusselisation, yang artinya pembangunan gedung-gedung tinggi dengan arsitektur modern yang menimbulkan ketidaknyamanan warga Brussels dalam menikmati pemandangan kota tersebut. Jadi itulah kira-kira alasan mengapa negara-negara Eropa tidak memiliki gedung pencakar langit sebanyak di benua lainnya. Oke, itu aja dari gue di video kali ini. Misalkan ada salah-salah kata, bisa dikoreksi ya di kolom komentar. Dan juga kalian bisa kasih saran nih, bahasan apa yang menarik untuk konten selanjutnya. Oh iya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share jika kalian tertarik dengan video ini. Gue akhiri, Prasikky cabut dulu. Bye!